Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Senang sekali dengan penuh sukacita kita sambut firman Tuhan hari ini. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Roma 1 ayat 32. Bapak Ibu dapat menyimak di dalam Alkitab, kita akan membaca bersama-sama. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan ini Rasul Paulus memberikan sebuah peringatan kepada kita bahwa apa yang kita ketahui tentang hukum-hukum Allah. Karena dalam pembacaan ini adalah Paulus menyatakan ada orang-orang yang sudah tahu tentang hukum-hukum Allah, tetapi mereka tidak melakukannya. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu tahu tapi tak mau. Sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka kehidupan dari keturunan ke keturunan mereka juga memiliki kecenderungan yang bertujuan hanya ingin melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mengapa? Karena darah dosa itu sudah mengalir dari sejak zaman Adam dan Hawa, sehingga seluruh keturunan Adam dan Hawa juga mewarisi dosa tersebut, ya. Nah, dan keinginan adalah keinginan yang selalu mengarah kepada keinginan berbuat dosa. Karena Hawa pada waktu dia dilarang untuk menyentuh atau memakan buah pohon kehidupan, tetapi keinginannya adalah justru semakin dilarang dia melakukannya. Inilah kelemahan daripada manusia, Bapak Ibu. Semakin diberikan larangan, tetapi semakin besar keinginan untuk melanggarnya. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat dari pengalaman atau dari kehidupan Adam dan Hawa, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Adam dan Hawa waktu itu juga tahu dengan larangan. Kalau Allah memberikan perintah, jangan kau sentuh ataupun engkau makan buah itu, meraba pun jangan, karena dikatakan engkau bisa mati. Tetapi Adam dan Hawa melalaikan perintah Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan ini, sehingga mereka tidak mentaati perintah Tuhan, tetapi mereka lebih mengikuti godaan iblis yang membawa mereka melawan perintahnya Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu, bahwa mengenai orang-orang yang tahu tentang kebenaran, tahu tentang hukum-hukumnya Allah, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Contoh di dalam Perjanjian Baru juga, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka tahu banyak tentang firman Tuhan, bahkan tentang hukum Taurat mereka bisa dikatakan mereka hafal. Tetapi justru mereka sudah tahu banyak yang mereka ketahui, namun mereka justru juga banyak untuk melanggarnya. Kalau kita bandingkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, apa yang kita ketahui? Apa yang sudah kita tahu tentang ajaran-ajaran Tuhan? Kita mungkin tahu tentang Tuhan. Tuhan itu dia pencipta, dia Allah yang berkuasa, dia maha segalanya, dia Allah yang layak dipuji dan lain sebagainya. Kita juga tahu tentang firman-Nya. Firman Tuhan itu adalah perintah Allah, firman Tuhan itu adalah janji Allah, dan firman Allah itu juga adalah Allah sendiri. Mungkin kita mengetahui banyak hal tentang Allah dan juga tentang firman-Nya. Dalam hidup kekristenan kita tahu banyak tentang itu. Tahu bagaimana Allah, tahu tentang Allah, tahu tentang firman-firman-Nya. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita tahu dan mau melakukan apa yang kita ketahui ini?
tahu bahwa Allah pencipta, Dia segalanya, Allah yang maha kuasa, layak dipuji. Tetapi kita sudah mengetahui hal itu namun tidak mau melakukannya, tidak mau memuji Tuhan, tidak mau menghormati Tuhan, tidak mau mengikuti perintah-perintahnya. Tahu banyak tentang semua isi firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya. Yakobus 4 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu tentang kebenaran, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Kendala orang yang mau melakukan apa yang sudah diketahui adalah karena dia merasa cukup tahu saja. Yang penting saya tahu, tapi untuk melakukannya dia enggan. Atau juga ada orang yang merasa punya hak untuk memilih, aku mau melakukan atau tidak, itu hak saya. Sehingga dia enggan untuk, aku memilih untuk tidak melakukannya. Memang saya tahu, tetapi saya tidak mau melakukannya. Ini juga merupakan sebuah pilihan Bapak Ibu. Kemudian juga dalam Roma 1 ayat 28 di dalam pembacaan ini merasa tidak perlu saya mengikutinya, tidak perlu saya mau melakukannya. Sehingga yang menjadi ukurannya bukan sejak lama saya sudah menjadi orang percaya, sudah sejak dari lahir saya tahu tentang firman, tetapi yang menjadi ukurannya adalah kita mau melakukannya atau tidak. Kita menjadi pelaku firman ataukah hanya sekedar tahu tentang firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 22 firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Betapa seringnya Bapak Ibu kita menipu diri kita sendiri dengan mengatakan, oh saya tahu tentang banyak firman Tuhan, saya tahu ayat ini, saya sudah hafal firman Tuhan yang ini. Tetapi seringkali kita menipunya dalam hal apa? Kita hanya cukup tahu tetapi tidak melakukannya. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa banyak orang yang mengetahui, banyak orang yang tahu tentang kebenaran, tahu tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mari Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seberapa lama kita mengiring Tuhan, jangan itu menjadi ukuran. Tetapi yang mengukur pengiringan kita kepada Tuhan adalah harus ada bobot atau harus ada nilai dari pengiringan kita dengan Tuhan, yaitu ketika kita mau melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang sudah kita dengar dan ketahui dari firman, hendaknya kita melakukannya. Kita harus bertindak, kita harus melakukan apa yang kita tahu, supaya kita bukan hanya sekedar tahu, tetapi menjadi orang-orang yang tahu dan mau melakukannya. Kesimpulannya adalah Tuhan menghendaki kita, Tuhan menghendaki orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, bukan hanya tahu firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia ini, mari kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar taat, untuk belajar mengerjakan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita diberikan kesempatan dan waktu, kita tahu tentang firman Tuhan, itu artinya kita diberi kesempatan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tahu yang baik, jika tidak melakukannya maka itu berdosa. Itu sebabnya kalau ada banyak hal yang baik yang kita ketahui dari firman Tuhan, mari kita melakukannya, karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima kebaikan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan itu akan terus menjadi peringatan bagi kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang senantiasa dengan setia mendengarkan renungan 79 untuk kita dapat bertumbuh bersama, dan melalui chat WhatsApp 08132742
Bapak Ibu dapat menyalurkan doa atau menyampaikan doa-doa yang akan dinaikkan, juga dapat menyalurkan kesaksian-kesaksian yang bisa membangun kita semua. Mari sebagai keluarga besar GPDI LCD Magelang kita bertumbuh, kita saling mendorong, saling membangun di dalam doa dan juga membagikan kesaksian supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akan akhiri dan terima firman Tuhan ini dengan doa. Kami bersyukur buat setiap anugerah kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, ajar kami, bawa kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Berkati umat-umat-Mu, keluarga GPDI LCD Magelang. Kiranya kami menjadi umat-umat yang bukan hanya sekedar tahu tentang kebenaran, tentang kebaikan, tetapi kami menjadi orang-orang yang tahu tetapi juga mau melakukan seperti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kiranya firman Tuhan akan terus mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik umat-umat-Mu keluarga besar GPDI LCD dalam kebenaran. Terima kasih, kami terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.